Karena kan Ruby-nya bakal narik selalu ke Lancelot dan siapapun. Lancelot terutama. Main tank akan keluar ke Atlas seperti atau Minotaur ternyata menjadi pilihan. Cadera pasti lagi deg-degan ya. Dan Cadera gak mau lagi nonton lewat ruang tunggunya. Dia mau nonton langsung di depan bagaimana perjuangan rekan-rekannya. Yap. Oke. Kita bakal melihat game penentuan. Satu tiket hanya tersisa lagi untuk bisa melaju ke M World Championship. Milik dari Bigetron Alpha yang memiliki-kah dari River Sweep Card atau Geek Fam yang digadang-gadang jika sekarang berjalan melalui upper bracket loh. Ya, pada Ruby yang bisa menjadi penentu kemenangan sekarang. I'm offended, ada down run juga untuk menangkap hero yang licin seperti Lancelot atau mungkin untuk Irithel juga. Begitu banyak plot twist ternyata tercipta di game yang kelima. Satu kesempatan lagi, one more ticket. Untuk siapa tiket tersebut dan itulah yang masih menjadi tanda tanya. Jadi kira-kira tiketnya akan menjadi milik Geek atau Bigetron? Gua gak dengar suara dari playoff arena. Tiketnya akan menjadi milik Geek atau Bigetron? Geek atau Bigetron? Oke, untuk terakhir kita mau dengar suara dari playoff arena. Ada jeritan-jeritan banget ya. Ya. Tapi untuk sejauh ini early yang kita tahu dengan adanya Angela Om. Yep. Early Angela di mana Angela di sini akan mengcover look juga ya untuk bisa lebih ya stay di dalam lane dia untuk berhadapan dengan Uranus juga. Karena masih dengan pencarian level sebenarnya buat kedua hero ini. Dari XP akan menuju ke Little Wanderer langsung. Yap, sama-sama cukup agresif di early game ini. Mereka semua mulai memberikan aksi balasan dari masing-masing tim. Yap, sama-sama sebenarnya ada healer tipis-tipis ya yang dimiliki oleh Minotaur dengan motivation roar-nya juga. Dan kali ini Irithel tanpa adanya Angela, apakah akan bisa se-impact di game sebelumnya Om? Ya, jelas ini bakal berbeda ya dikarenakan Irithel ini harus lebih mandiri lagi dan jelas berhati-hati. Karena kalau dia punya Angela, dia punya efek extra shield. Tapi sekarang tanpa adanya Angela, masuk pun ini harus hati-hati dan kita bisa melihat respect dari CJ ada Purify. Nah, sebenarnya Nail juga harus ataupun dari Marky juga harus berhati-hati ya karena ada super kill loh. Dengan Minotaur ini yang menghancurkan Blazing Duetnya bisa aja. Iya, dan sebenarnya kalau ngeliat dari tadi ada Angela, ini bisa ditanggulangi tipis dengan adanya Heartguard curian dari Super Moreno nantinya. Betul. Walaupun gak bisa heal ya. Iya. Itu. Gak bisa heal, gak bisa ikat juga kan. Cuma kasih extra shield, masih ada extra shield yang bisa diberikan. Dan masih dengan cukup adem sebenarnya buat di 2 menit awal kita. Belum ada yang tumbang, dari kedua-duanya juga masih bermain objektif. Turtle bisa menjadi salah satu peraduan kalau memang mereka mau dapetin first blood-nya. Dan belum ada sejauh ini. Itu dia, Nail mencoba untuk mengganggu agar Retribution digunakan oleh Super Ken. Dan juga bisa mendapatkan objektif jauh lebih gampang lagi. Tapi mereka semua dipaksa mundur, dipukul mundur Nailnya. Bersama dengan Baloiski yang memang sudah pasang badan untuk bisa memberikan backupan. Tapi Luke sudah join the fight. Yap. Ini udah mulai masuk lagi ke area Kartu. Oke, cukup agresif kali ini Sorizo. Pasang badan bagian depan dan Moreno untuk kali ini berubah pula menjadi ini. Dimana Luke-nya sangat-sangat terancam di bagian belakang dan Flicker pula yang udah langsung dikeluarkan. Tapi Luke mencoba untuk bisa membanting lagi karena 2 orang. Namun daripada berbeda Super Ken-nya sendirian dan juga damage begitu banyak langsung dihasilkan terhadap Turtle tersebut akan menjadi milik siapa. Tapi Turtle pertama menjadi milik dari Kibab dan mereka semua mundur teratur. Hanya saja Ki membagi kemana Ki-nya masih bisa selamatkan. 1 point kill berhasil diambil. Yap, first blood tadi didapatkan oleh Bigetron Alpha dan di saat adanya Downrun Wolf King tadi, I'm offended. Ini ngebuat dari Super Ken tidak bisa melakukan retribution. Iya, dan memang semuanya ditahan. Ketika ada tim fight yang memang bisa dimenangkan oleh Geek Fam, mereka atau dari Bigetron Alpha tidak akan bisa kemana-mana berkat kehadiran Baloiski. Oke, ditarik kali ini. Ken-nya sudah tidak bisa bertahan, tapi Ken masih berhasil untuk kabur. 1 hit terakhir yang masuk ke dalam tubuh dari Ken. Tapi 2 player lain yang mencoba untuk membackup tidak bisa melakukan apapun. Yap, ini dia. Power dari Ruby yang berkali-kali selalu di-ban oleh lawan dari Baloiski. Yap, dan kita melihat bahwa 4 game berturut-turut juga Ruby ini tidak masuk ke dalam daftar pick or ban. Dan tiba-tiba dimunculkan oleh Geek Fam dan menjadi kartu rahasia mereka juga. Dimana ketika Ruby berhadapan dengan Assassin, dia punya banyak sekali source skill. Ini untuk mencegah agar Assassin tersebut bisa bergerak dengan cukup licin. Oke, barusan ada Emma Offended yang dikeluarkan oleh Moreno tapi tidak berimpact apapun, malah Baloiski-nya sekarang bertemu
tidak sengaja dengan super key di area tengah. Dan untuk sejauh ini GigFam cukup memimpin dari segi gold lead-nya juga, dan dimana Shive yang akan nantinya menjadi harapan dari Bigetron Alpha untuk bisa menyumbangkan damage. Ini agak sedikit berbeda dengan adanya game di sebelumnya, yang dimana selalu dibantu dan sekarang harus dipaksa untuk mandiri dulu. Wow, bagus sekali. Emo Vendor dikeluarkan. Tapi untuk kali ini ada Factory Fine masuk ke dalam tubuh dari Baloy. Hanya Donran Wolf King yang bisa membantu dirinya tadi kabur dari atas, tapi Marky mendarat langsung hadir dengan stack yang udah terisi di dalam tubuhnya. Coba lihat sedikit lagi, Moreno tidak bisa melakukan apapun bahkan untuk sekarang. Pavlovski dan juga Aboy beserta dengan dua rekan lain yang mencoba untuk bisa mengantarkan damage begitu banyak kepada Ki, tapi Super Ken serang sang sing sing di situ loh. Untung gak main golok dia. Waduh, tapi ini adalah keunggulan dari Ruby yang dimana sisi power dia cooldownnya nggak selama dari sebuah minion blast. Itu dia Baloy, sedikit lagi bisa ada dibanting sudah, tapi masih ada. Satu ton Rosef itu baik, hanya saja tidak bisa membuat dirinya jauh lebih lama lagi bertahan. Tapi Sorizo mencoba untuk bisa kabur ke arah yang berbeda. Sorizo menghilang pula dia tersebut. Turtle-nya nongol, mereka hilang 2 player. Rugi kali ini. Dengan adanya sisi power yang mungkin bisa dilakukan oleh Minotaur, tapi ultimate dari Minion Fury ini cooldownnya kan lama. Yap, dan jangan lupakan GigFam, kalau kita lihat barisan dari hero yang mereka pakai, ini hampir full sisi semuanya. Dari Ruby yang punya 2 sisi, dari Edit full sisi hero, Fredrin juga full sisi. Dan mereka bakal bisa team fight bagus, dan ini akan membiarkan berarti Marky bebas untuk menyerang. Ya, jadi Wow! Mahaka Square 50-50, tapi sekarang ada satu player lagi yang akan langsung dihantam dia bagian atas. Sorizo tidak diberikan kesempatan sedikit pun untuk bisa melakukan sebuah regenerasi, tapi sekarang Luka di bagian bawah masih berjuang sendirian. Bahkan Moreno datang membantu untuk bisa menghancurkan mereka. Tapi Luke sendirian dan masih bertahan, tapi ternyata damage terakhirnya masuk juga. Yap, dan itu dia Valentina yang menggunakan dirinya sebagai edit. Magic damage-nya pedes banget, Om. Iya, dan bahkan kita Valentina berubah kembali, dia masih dalam wujud edit juga. Jadi masih bisa menggunakan onward ke lawannya. Dan Marky sudah memiliki 1 golden staff di atas, ini sudah dibongkar oleh GigFam. Jadi secara untuk keunggulannya jelas Marky akan bebas dengan 3 sisi power yang dimiliki oleh teman-teman yang lain. 3 hero sisi. Dan ini akan sangat sulit untuk Bigetron Alpha kalau mereka mau menerobos. Terutama kalau memang Super Ken yang akan membukakan jalan untuk rekan-rekannya yang lain. Ini wajib banget menunggu Super Ki atau mungkin Super Sorizo agar menjadi badan terlebih dahulu. Iya, butuh banget waktu pastinya untuk item-item mereka ntar selesai juga. Oke, ini dia Luke sendirian loh. Tapi outer turret di bagian bawah sempat untuk dihancurkan dan mereka pun harus mundur kembali. Ki lompat. Tapi motivation roar yang dia miliki ini akan sangat berbahaya sekali di dalam team fight. Moreno di tengah bertemu dengan Nail, masih level 90 untuk Nail ya. Tapi Super Ken sudah level 10. 2 kali ke pick up, 2 kali ke take down, nggak ngaruh terhadap pattern farming yang dia punya dan nama Pendant. Dikeluarkan kembali Sorizo, mau pergi ke mana? Sorizo akan ke sempat untuk bisa menyelamatkan dirinya karena Sorizo udah dikepung, papan on the string, diikat, nggak boleh pergi. Iyap, nggak boleh kemana-mana pastinya. Dan itu ngebuat dari Super Sorizo yang sebenarnya ini juga cukup sulit untuk dipanis. Tapi dengan adanya kuantitas dari pemain-pemain GigFam itu cukup mudah untuk bisa membuat dari Super Sorizo hilang untuk ketiga kalinya. Iya, dan bayangkan itu masih ada edit juga, masih ada onward, Earthshatter, Primal Red-nya juga bisa dipakai, Nile bahkan. Semua punya sisi, 3 badan dari GigFam sekarang, tinggal Bigetron Alpha. Mereka harus mencari celah untuk bisa langsung menerobos ke barisan belakang dan jelas itu akan menjadi tugas untuk Super Ken. Waduh, Baloy tadi mau Vendor-nya berhasil, tapi Turtle-nya berhasil diamankan. Untuk sekarang mereka udah mendapatkan keuntungan cukup banyak dari GigFam. Ini Aboynya juga 100% dari kill participation sih. Ini benar-benar dengan adanya kegunaan utility dari Angela ini sangat-sangat maksimal. Yap, dikarenakan bisa berada di mana-mana juga ya. Itu dia. Iya, dan itu berarti dengan papan stringnya juga yang bisa mengikat siapapun yang nanti diisi dengan hard guard. Jadi agak berbahaya untuk Bigetron Alpha, di mana mereka juga kalaupun mau split post ini akan mengandalkan lagi Super Ken semua menjadi poros buat Bigetron Alpha. Dan masalahnya ini juga 4 pemain lainnya selain Aboy ini bisa dikombinasikan loh. Tabrak semua. Mau masuk Luke, Baloy, Marky, dan Nail semuanya bisa. Yap, dan kalau kita bilang mungkin di game-game sebelumnya siapa yang bakal nangkap Super Ken. Sekarang hampir semua bisa nangkap Super Ken. Itu dia. Agak berat pastinya untuk bisa melakukan pergerakan secara lincah. Waduh, Super Ken-nya tapi masih ada. Harga yang langsung diambil tapi Super Ken tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Baloy malah mencoba untuk bisa mengejar. Tapi 1 wave minion di bagian bawah. Sudah akan menabrak inner tapi ya masih bisa dihadang juga. Dan itu
susahnya juga dengan adanya hard guard yang di copy. Mau coba untuk nyelamatin hanya shield aja yang bertambah, heal-nya nggak ada. Dan akhirnya menjadi hampir buy one get one. Dan ternyata pertempuran terjadi di bagian tengah karena Aboy bekerja sama dengan Nail untuk bisa mengantarkan damage dan juga menghancurkan satu. Tapi di bagian belakang ada Blaze yang masuk, bahkan Moreno yang diusir jauh banget. Minuan Purinya udah berlangsung memberikan damage begitu banyak, bahkan efek tanda tadi langsung aja terkena karena beberapa play. Tapi Torizo membuktikan mana karena double killnya berhasil didapatkan pula oleh Look yang begitu berkilah. Dan ada 3 player yang menjaga outer tanah di area mid menjadi korban semuanya. Wow, dan lihat teriakan dari Kak Cadera dan juga Coach Erpang. Ini mengiring ketegangan yang terjadi dan bahkan Super Ken. Oke, Super Ken langsung dibanting, Tonrosnya dikeluarkan tapi Super Ken masih bisa sempat untuk kabur dengan Phantom Execution. Yes, dan ini keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh Geek Fam. Perlu diingat jangan sampai terbawa adrenalin kembali. Ya, tapi banyak sisi yang memang dipergunakan oleh Geek Fam ya. Dan mereka maksimalin dengan sangat-sangat luar biasa. Dan berarti Bigetron Alpha mereka belum ketemu jawaban sejauh ini. Bahkan Super Soriso, hero tanker yang diharapkan menjadi badan di garda terdepan sudah tumbang sebanyak 4 kali. Berarti damage-nya sudah cukup bagi Geek Fam. Dan mereka bisa start buat Lord yang pertama. Masih dengan Lord yang biasa jelasnya. Tapi masih akan di reset terlebih dahulu, dilihat mungkin positioningnya. Dan Super Ken mencari lagi dan lagi posisi. Mau kemana juga. 3 kali terpick off untuk Super Ken. Dan kalaupun harus jalan sendiri menjadi salah satu solusi, dia tetap harus bermain dengan waspada. Karena tadi kita selalu melihat, ada satu sisi saja yang kena ke dia. Ini hampir bisa dipastikan 80% tumbang. Dan juga ini kontrol dari Geek Fam yang terlihat dengan adanya sisi power yang tinggi. Bigetron Alpha itu dia. Dengan tidak adanya Digi, mereka berat untuk bisa melakukan pergerakan. Beda kan tadi? Iya, makanya Digi Band itu menjadi sebuah jawaban pasti untuk Geek Fam. Oke. Dan sekarang bahkan Lord juga sudah mulai di start. Ya, udah ada setup yang langsung dilakukan, bahkan sekarang konsil. Tapi Purify ataupun tidak kena tadi ternyata ya. Karena Sorizo pun masih berhasil kabur. Nail mencoba untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Ada push lagi di arah yang berbeda karena Irtelnya masih jauh banget di bagian atas. Super Ken, Phantom Execution langsung dikeluarkan. Bahkan tadi ada Papa Rosering sekarang. Ada Blaze lagi dikeluarkan. Tapi baru dengan Tonros yang mencoba untuk bisa menghadang damage atau menghindari damage-nya. Tidak akan sempat dan Lordnya menjadi milik dari Geek Fam. Yap, dan setidaknya dari Bigetron Alpha berusaha untuk bisa menukarkan Lord tersebut dengan adanya 2 turret di area top lane, Om. Yap, masih sempat untuk mereka dapatkan memang, tapi harga yang mahal ya. Yang tetap harus dibayarkan, di mana kita tahu Super Ken menjadi mungkin pembuka bagi Bigetron Alpha di game ketiga, di game yang keempat. Tapi untuk game yang sekarang, dia nggak boleh menjadi garda terdepan. Atau nge-distract, karena salah movement tadi langsung dipunish. Di all in, bahkan Blessing Duet pun dipakai hanya untuk 1 pemain. Iya. Udah all in banget loh mereka. Yap, dan ini juga Angela jadi jawaban tepat sekali untuk bisa menutupi dari Cloud yang tadi di game keempat agak sedikit goyang. Iya, dan daripada Iritel isi Angela ya kan. Iya kan. Yang di sini sekarang Iritelnya lebih tipis sedikit dan bisa di-pick secara tiba-tiba. Dan itu dia Lordnya akan berjalan di tengah dan defensif untuk Bigetron Alpha. Yap, Lordnya bergerak masuk ke bagian dalam. Uranus, Super Key yang menggunakan Minotaur juga harus bertahan guna untuk bisa mempertahankan lagi base utama yang mereka milikin. Satu base utama yang ada di bagian depan atau di bagian tengah sudah berhasil dihancurkan. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan lagi 1 base star yang ada di bagian bawah. Ada 2 base star yang sudah terbuka. 3 player berkumpul. Mundur lagi ke belakang. Look-nya langsung pasang pada di bagian depan. Bahkan kali ini akankah ada sebuah tarikan lewat ammo pendek yang dimiliki oleh Baloyski. Karena udah ada lagi 1 PMA yang dikeluarkan. Dan untuk sejauh ini dari Bigetron Alpha mereka masih defense pelan-pelan juga. Geek Fam juga masih set up untuk tidak terlalu memaksa dan berfokus ke arah atas. Oke, Avengers connect lagi karena 2 player. Bahkan kali ini Super Keja tertinggal sedia, tapi Super Keja langsung bergelandangan saja cepat. Tapi Sorizo masih berhasil kabur pula di area tersebut. Belum ada tumpang pula dari Geek Fam. Tapi look-nya di area berbeda. Ada 1 lagi Phantom Execution. Bahkan tadi Tonrosnya gak kena karena siapapun. Web Minion di bagian tengah mulai masuk. Mereka kekurangan player. Super Sorizo maju ke depan, tapi Sorizo-nya masih berhasil kabur. Sorizo masih berhasil kabur, tapi Super Keja udah ada lagi. Web Minion dia udah mulai masuk. Akankah ini menjadi kemenangan untuk King? Karena Sive, Sorizo pun langsung down. Menyisakan 2 player saja. Moreno dan Web Minion mulai masuk di bagian bawah. Coba lihat, mereka berfokus untuk bisa mendapat kemenangan. Dan Geek Fam, no more mukbang for Bigetron Alpha. Yang ada, mereka digajak Geek Fam untuk menuju Filipina yang akan membela Indonesia. Selamat datang Geek Fam di Emerald Championship. Harapan mereka
Championship dengan begitu luar biasa. Sempat disamakan keadaan